Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita berjumpa kembali. Insya Allah akan belajar bersama tentang bagaimana etika profesi guru di pembahasan selanjutnya. Teman-teman semua, sebelum kita mulai, mari kita ucapkan bersama pertemuan kali ini kita mulai bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, mari kita coba lihat pertama sini ada sebuah quotes. Ada sebuah quotes dari Gus Wahab. Beliau mengatakan bahwa hidayah adalah implementasi ilmu. Barang siapa mempunyai ilmu tapi tidak memperoleh hidayah, maka ilmunya hanya sebatas pengetahuan belaka. Jadi, bagaimana hidayah itu merupakan bentuk implementasi dari ilmu yang kita miliki. Jika kita mempunyai ilmu tapi tidak memperoleh hidayah, maka ilmu kita hanya sebatas pengetahuan belaka. Artinya, jika ilmu kita tidak diimplementasikan, maka itu adalah perkara yang sia-sia semata. Kemudian yang kedua ada dari Kawasaki. Eh, Kita kenal Kawasaki ini adalah brand pabrik produsen motor yang terkenal, gitu ya. Eh, Juga merupakan nama dari eh, pencetusnya. Nah, ia mengatakan bahwa ide yang luar biasa itu berasal dari 10% inspirasi dan 99 implementasi. Artinya apa? Bahwa ide yang brilian itu 10%-nya, inspirasi itu 10% saja. Dan 99%-nya adalah implementasi. Nah, ide yang luar biasa, inspirasi adalah inspirasi yang kemudian diimplementasikan. Nah, dari sini kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan, maka pembahasan kita kali ini tentang implementasi kurikulum. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana macam-macam kurikulum yang bisa diterapkan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana mengimplementasikan kurikulum itu agar dapat menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Kalau dalam bahasanya Gus Wahab, menjadi hidayah penuntun kita bersama. Nah, kalau dalam istilah Kawasaki, maka menjadi ide yang luar biasa yang diimplementasikan. Nah, apa yang akan kita bahas di implementasi kurikulum ini? Pertama adalah pengertian implementasi kurikulum itu sendiri. Bagaimana kemudian ada rencana dan program implementasi kurikulum, bagaimana tahap-tahap implementasinya, apa saja faktor yang mempengaruhi kurikulum, kemudian juga ada prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Yang kelima ada unsur-unsur implementasi kurikulum. Kemudian bagian keduanya ada apa saja, bagaimana model-model implementasi kurikulum, ada kemudian deskriptif alternatif model implementasi kurikulum, model Rob Norris, kemudian juga ada model Oregon, kemudian juga ada model Stanford. Nah, ada juga yang kelima permasalahan di dalam implementasi kurikulum. Nah, baik. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian dari kurikulum itu sendiri. Jika kita melihat dalam Oxford Advanced Learning Dictionary, ini dikemukakan bahwa implementasi itu adalah put something into effect. Artinya penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak mencapai suatu tujuan. Nah,
Kalau kita artikan kurikulumnya, kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Nah, itu ya. Nah, tadi kalau kita lihat bahwa implementasi itu penerapan sesuatu yang memberikan efek dan kurikulum itu ya seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi bahan pelajaran pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Maka kita artikan secara sederhana bahwa implementasi kurikulum itu merupakan suatu proses bagaimana kita menerapkan kurikulum yang dijadikan oleh para pendidik untuk menciptakan proses belajar mengajar yang kondusif yang diharapkan nantinya memberikan perubahan-perubahan di dalam dunia pendidikan. Nah, itu pengertian implementasi kurikulum. Setelah kita mengetahui pengertian dari eh, implementasi kurikulum, kemudian di dalam implementasi kurikulum itu ada rencana dan program implementasi kurikulum. Nah, apa saja, bagaimana kita merencanakan dan memprogramkan implementasi kurikulum ini? Pertama, ada komponen rencana implementasi kurikulum. Apa saja komponennya? Nah, komponennya yang pertama adalah eh, mengkaji program baru. Nah, artinya apa mengkaji program baru itu? Artinya adalah bahwa perencanaan awal dari implementasi itu menentukan kajian terhadap program-program baru. Kajian ini dapat dilakukan di tingkat kabupaten yang dipandu oleh panitia perencana. Faktor yang perlu diperhatikan, apakah usulan program itu berasal dari di dalam atau dari luar sistem sekolah? Nah, itu bisa kita diskusikan bagaimana implementasi ini kemudian dikaji dengan program yang baru itu dipandu oleh panitia perencana. Kalau di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan itu sekolah diberikan kebebasan ada mata pelajaran yang kurikulum mata pelajaran sesuai dengan kekhasan daerahnya masing-masing. Nah, saat ini kalau di kurikulum Merdeka juga mengkaji program barunya dengan ada program P5 itu dikaji apa yang dibutuhkan oleh si siswa di daerah tersebut gitu yang paling relevan juga. Nah, temanya tentang tema apa misalkan gitu ya. Itu bisa dikaji juga sesuai dengan lingkungan yang ada. Nah, ini komponen yang pertama. Kita mengkaji program baru. Yang kedua, identifikasi sumber-sumbernya. Nah, mengidentifikasi sumber-sumbernya ada pada 3 bidang. Sumber yang cetak dari pandang dengar sebagai misal contoh buku-buku, kemudian teks bahan mengajar. Nah, ini eh, sebagai sumber-sumber dalam mengimplementasikan kurikulum atau sumbernya bisa berupa manusia. Contoh para konsultan, bagaimana kita berkonsultasi dengan para konsultan untuk mengimplementasikan kurikulum yang ada. Yang ketiga, sumbernya tentu pembiayaan atau keuangan gitu ya. Sebelum menerapkan program baru di kelas, itu guru harus diberi kesempatan untuk mengkaji materi-materi, sumber dan merekomendasikan kelayakannya untuk dipakai. Ada materi-materi tertentu yang kemudian dalam implementasinya membutuhkan eh, biaya yang tidak sedikit. Nah, itu eh, diidentifikasi gitu ya komponen dalam rencana implementasi kurikulumnya. Identifikasi itu ya. Nah, selanjutnya ah, kemudian ada yang ketiga, komponen rencana implementasi kurikulum itu adalah menetapkan peran. Artinya apa? Bahwa penetapan peran ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas nantinya pada satu orang gitu ya. Sebagai misal kepala sekolah dapat diberi tugas itu mengkoordinasikan kegiatan implementasi antara sekolah
sementara antar sekolah gitu ya, antar berbagai sekolah ya. Kerjasamanya antar sekolah. Dapat diberi tugas mengkoordinasikan kegiatan implementasi antar sekolah. Sementara tugas mendistribusikan kuesioner yang terkait dengan kemajuan implementasi itu dapat diberikan kepada personal tertentu. Nah, perlu dicatat bahwa kepala sekolah yang sering mendiskusikan persoalan implementasi dan program-program baru dengan guru-guru, baik dalam satu pertemuan maupun secara pribadi, serta membantu mereka mengatasi masalah pada umumnya. Lebih sukses biasanya daripada kepala sekolah yang tidak aktif pada kegiatan tersebut. Jadi kepala sekolah yang aktif berdiskusi dengan guru, apa kebutuhannya dalam mengimplementasikan kurikulum, apa yang perlu disupport. Nah, itu akan apa namanya, pada umumnya lebih sukses implementasi kurikulumnya ketimbang dengan kepala sekolah yang jarang berdiskusi dengan guru gitu ya. Nah, yang keempat, komponen rencana implementasi kurikulum itu ada pengembangan profesional. Implementasi program baru itu punya dampak pada pengembangan profesional. Sebagai contoh, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan ya KTSP ketika itu menuntut guru untuk banyak membaca hal-hal baru yang terkait dengan KTSP. Karena hal baru belum paham, guru-guru ya harus dituntut untuk memahami KTSP ini, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Maka dengan hari ini pun diluncurkannya kurikulum merdeka, guru dituntut untuk ya mempelajari kurikulum merdeka gitu. Nah, guru dituntut mengkajinya lebih jauh sehingga kemampuan profesionalnya itu bisa meningkat. Yang kelima, penjadwalan. Penjadwalan ini artinya ya untuk menetapkan kapan kemajuan implementasi ini dapat dinilai. Menyiapkan jadwal implementasi memerlukan analisis yang cermat terhadap program baru dan kebutuhan guru di dalam implementasi tersebut. Jadwal akan menjadi jadwal yang efektif jika disusun berdasarkan hasil diskusi semua kelompok yang terlibat dalam program implementasi. Dan yang keenam, membangun sistem komunikasi. Nah, ini harus informasi atau pertemuan kontak yang dibangun melalui sistem komunikasi ini dapat membantu mengurangi perasaan terasing dan pihak-pihak terkait selama implementasi ini berlangsung. Ini jadi kedekatan itu sistem komunikasi ini harus dibangun dengan baik. Nah, bagi guru kesempatan untuk berbicara satu sama lain tentang program-program baru dapat meningkatkan mereka bahwa dapat mengingatkan guru bahwa mereka itu tidak sendirian dalam implementasi itu. Nah, melalui sistem inilah kemudian nanti implementasi kurikulum akan berjalan dengan baik. Yang ketujuh, ada pemantauan pelaksanaan. Tujuan dari pemantauan ini untuk apa? Untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan implementasi dan menggunakan informasi ini untuk memfasilitasi dan membantu upaya guru. Nah, arus informasi ini didukung dengan sistem komunikasi tadi yang memberikan gambaran tentang kemajuan implementasi. Nah, melalui pemantauan inilah kemudian keputusan tentang kegiatan yang penting dapat dibuat untuk mendukung implementasi dan kemungkinan perubahan dalam program-program baru selanjutnya. Itulah komponen rencana implementasi kurikulum. Dari mulai mengkaji program yang baru yang muncul, kemudian identifikasi sumber-sumbernya, tetapkan perannya, kemudian pengembangan profesional gurunya, dijadwalkan waktunya gitu ya, implementasinya secara baik, kemudian bangun sistem komunikasi yang baik, kemudian pantau pelaksanaannya, nah, apa kekurangan dan kelebihannya, nah, untuk menjadi bahan evaluasi untuk program baru selanjutnya. Nah, selanjutnya bagaimana sih tahap implementasi kurikulum ini? Nah, pertama ada pengembangan program. Artinya apa pengembangan program ini? Ya, mencakup di dalamnya ada program tahunan, program semester, atau catur bulan, kemudian bulanan, mingguan, harian, dan ada juga bimbingan konseling. Nah, ini semuanya
tahap pertama ini ya dikembangkan, mengembangkan program. Ya, program tahunannya bagaimana, program semesternya bagaimana gitu ya. Atau program 1 bulan ya per 3 bulan gitu ya. Atau bulanan, program bulanannya apa, program mingguannya apa itu. Nah, setelah kita kembangkan, kemudian yang kedua pelaksanaan pembelajaran. Nah, pada hakikatnya pelaksanaan pembelajaran ini ia merupakan proses intelektual antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku yang lebih baik. Yang ketiga ada evaluasi, evaluasi pembelajaran. Nah, ini dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum semester berjalan serta penilaian akhir. Formatif atau sumatif. Nah, itu mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum yang diterapkan. Nah, kemudian dari tahap implementasi kurikulum ini ada faktor yang mempengaruhi kurikulum dalam implementasi kurikulum. Faktornya apa saja dalam implementasi kurikulum ini? Pertama, karakteristik kurikulumnya yang mencakup ada ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. Ini mempengaruhi implementasi kurikulumnya. Kita melihat bagaimana nih karakteristik kurikulumnya gitu. Nah, setelah kita tahu karakteristik kurikulumnya, lebih condong kepada student centered yang berpusat pada siswa atau teacher centered yang berpusat pada guru yang dominan. Nah, setelah kita tahu karakteristiknya, kemudian strategi implementasinya bagaimana? Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kurikulum. Contoh seperti diskusi profesi, seminar, penataran, kemudian lokakarya, penyediaan buku, kurikulum, dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan gitu ya. Atau si siswanya juga diberikan paham tentang kurikulum itu juga merupakan strategi implementasi gitu ya. Agar terjadi kerjasama antara guru dan siswa sekolah dan siswa. Bahkan ke orang tua pun bisa jadi kita sosialisasikan kurikulum yang berlaku di sekolah. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum ini adalah karakteristik penyusunan kurikulum. Ada pengetahuan, kemudian keterampilan, serta nilai-nilai sikap guru terhadap sifat terhadap implementasi kurikulum di dalam pembelajaran ini. Maka eh, ada 3 faktor menurut Mars itu yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Yaitu dukungan kepala sekolah, kemudian dukungan rekan sejawat, juga ada dukungan internal yang datang dalam diri guru itu sendiri. Nah, itu menurut Mars faktor yang pernah diinformasi kurikulum. Setelah kita mengetahui komponen rencana implementasi kurikulum, kemudian bagaimana tahap pelaksanaannya, kemudian apa saja faktor yang mempengaruhinya, kali ini kita akan mengetahui bagaimana prinsip dari implementasi kurikulum dan unsur dari implementasi kurikulum ini. Pertama, prinsipnya dalam implementasi kurikulum itu, nah kita ada pertama itu prinsipnya si siswa harus memperoleh kesempatan yang sama. Nah, artinya apa? Prinsip ini mengutamakan penyediaan tempat yang memberdayakan semua peserta didik secara demokratis dan berkeadilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Seluruh peserta didik berasal dari berbagai kelompok, termasuk kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial, ya itu ya, ya uh, punya kesempatan yang sama. Nah, implementasi kurikulumnya. Jangan dibeda-bedakan. Kamu belum bayaran sekolah, gitu kan. Bedakan ini, wah, cara apa namanya, belajarnya, gitu. Tidak. Yang kedua, prinsip implementasi kurikulum itu harus berpusat pada anak didik, pada peserta didik.
Upaya untuk memandirikan peserta didik untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri ini sangat diutamakan agar peserta didik ini mampu membangun kemauan, pemahaman, dan pengetahuannya. Yang ketiga, menggunakan pendekatan dan kemitraan. Artinya apa? Nah, seluruh pengalaman belajar ini dirancang secara berkesinambungan, mulai dari taman kanak-kanak hingga kelas 1 sampai kelas 12. Pendekatan yang digunakan dalam pengorganisasian pengalaman belajar ini berfokus pada bagaimana kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikannya dengan berbagai disiplin ilmu. Nah, maka keberhasilan pencapaian pengalaman belajar ini menuntut kemitraan dan tanggung jawab bersama dari peserta didik, guru, sekolah, perguruan tinggi, dunia kerja, dan industri, orang tua dan masyarakat. Nah, hari ini kadang apa pendekatan kemitraan ini hanya beberapa saja yang dilakukan gitu ya. Tidak apa namanya? Tidak semua sekolah atau semua perguruan tinggi punya eh, pendekatan dan kemitraan ini. Artinya apa? Ada yang kuliah setelah kuliah karena tidak ada kemitraan dari perguruan tinggi dengan dengan perusahaan atau dengan lembaga tertentu yang sesuai dengan jurusan kuliahnya, maka setelah kuliah para lulusannya ini ya, bingung. Begitupun yang sekolah juga sama begitu. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama bagaimana membangun pendekatan kemitraan ini, gitu ya. Nah, di sekolah-sekolah vokasi ya beberapa sekolah vokasi sudah melakukan hal ini gitu. Contoh di SMK yang otomatis bekerja sama dengan bengkel-bengkel, kemudian pabrik-pabrik gitu ya. Nah, itu kemudian lulusannya bisa apa meneruskan mendapatkan pekerjaan dan lain-lain dengan jalur kemitraan ini. Nah, selanjutnya yang keempat, prinsip implementasi kurikulum ini harus kesatuan dalam kebijakan. Kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan, artinya bahwa standar kompetensi itu disusun oleh pusat dengan cara melaksanakannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah, tidak dipaksakan harus sama gitu. Tapi ya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau sekolah dari itu ya. Contoh yang komputer harus apa namanya? Sinyalnya harus 4G misalkan ya. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang ada di pedalaman yang apa namanya? Ya, komputer saja hanya satu dua gitu kan. Nah, itu harus disesuaikan. Kebijakan ini dalam keberagaman dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah masing-masing, gitu ya. Dari keempat prinsip tadi, pada dasarnya itu ya ingin menciptakan atau melaksanakan pengembangan kurikulum yang dilakukan guru untuk memperoleh hasil belajar yang menandai baik secara efektif. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tahu ada prinsip implementasi kurikulum, ada unsur dari implementasi kurikulum. Unsurnya apa saja? Unsurnya pertama ada pelaksanaan kurikulum. Nah, ini pelaksanaan kurikulum ini menempatkan prinsip kesatuan dan kebijakan. Tadi ya, kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan standar nasional itu disusun oleh pusat dengan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan masing-masing daerah gitu ya dan kemampuan sekolah. Kemudian unsur yang kedua ada bahasa pengantar. Bahasa Indonesia ini sebagai bahasa pengantar kalau di kita ya. Nah, unsur-unsur dari implementasi kurikulum ini. Yang kedua adalah bahasa pengantar. Yang ketiga, hari belajar. Artinya apa? Jumlah hari dalam belajar. Ah, Nah, itu sekolah ya harus sudah tahu gitu berapa minggu efektifnya di dalam guru ya khususnya guru harus tahu berapa minggu efektif yang dijadikan untuk belajar gitu ya. Ini harus diatur
sedemikian rupa sehingga nanti materi-materi yang akan disampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan. Yang ketiga, unsur dari implementasi kurikulum itu adalah kegiatan kurikulum. Nah, ada kegiatan kurikulum ini, ada kegiatan intrakurikulum dan kegiatan ekstrakurikulum. Artinya apa? Kegiatan intrakurikulum ini kegiatan pembelajaran untuk menguasai kompetensi dengan pertimbangan hak-hak dan kewajiban peserta didik serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Sedangkan kegiatan ekstra kurikulum ini merupakan kegiatan uh, kegiatan apa? Kegiatan yang pembelajaran di luar kegiatan intrakurikulam atau bahasa lainnya intrakurikuler dan ekstrakurikuler gitu ya. Nah, kalau ekstrakurikuler ya di luar kegiatan belajar mengajar yang ada di kelas gitu ya. Nah, disesuaikan, diselenggarakan secara kontekstual kalau yang intrakurikuler ini dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan. Nah, yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan penguasaan kompetensi mata pelajaran, pembentukan karakter bangsa, dan peningkatan kecakapan hidup yang alokasi waktunya itu diatur secara tersendiri berdasarkan kebutuhan dan kondisi sekolah. Ini unsur yang keempat. Yang kelima, pasti ini unsur implementasi kurikulum itu ada tenaga kependidikan siapa saja, ya guru, kepala sekolah gitu ya. Guru, kepala sekolah, dan siapa lagi? Pengawas itu ya. Kemudian ya semua pihak yang ada di dalam sekolah, tenaga administrasi juga ya. Nah, unsur yang keenam ada sarana dan prasarana pendidikan. Ini menjadi sebuah hal yang penting, sarana dan prasarana gitu ya. Untuk untuk menunjang keberhasilan implementasi dari kurikulum itu sendiri. Selanjutnya ada remedial, gitu ya. Hmm. Remedial, pengayaan, dan pencapaian belajar ini juga merupakan unsur implementasi kurikulum. Dari sinilah nanti kita bisa tahu perkembangan keberhasilan kurikulum itu si siswa, gitu ya. Kurikulumnya berhasil atau tidak di dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ke berapa sebenarnya? Selanjutnya, yang ke-8 bimbingan konseling. Ya, bimbingan konseling ini perlu agar pengembangan kepribadian, sosial karir, dan belajar lanjutan siswa atau peserta didik. Kemudian eh, pengembangan dan penyusunan silabus, ya, ini juga perlu. Dan unsur implementasi kurikulum ini, silabus ini ya sebagai pegangan bagaimana guru nanti dalam menjalankan proses belajar mengajarnya, ya. Nah, selanjutnya ada pengelolaan kurikulumnya dikelola di sekolah dilakukan dengan menggunakan seluruh unsur penyelenggara pendidikan, komite sekolah, dewan pendidikan, serta dunia usaha dan industri dengan kondisi kebutuhan dan potensi untuk mewujudkan pencapaian standar kompetensi yang ditetapkan. Nah, yang selanjutnya juga yang apa nih, keberapa? 11 ada sekolah bertaraf nasional. Kenapa ini masuk ke dalam unsur implementasi kurikulum? Ya, untuk menjadi motivasi menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada tingkat internasional. Dari beberapa penjelasan ini, Pak, pada dasarnya merupakan mata usaha untuk membentuk peserta didik mampu di dalam mengimplementasikan kurikulum di dalam kehidupan dunia pendidikan dan merupakan suatu usaha untuk bagaimana mewujudkan pencapaian kompetensi nasional dan usaha mendidik peserta didik agar mampu bersaing dalam bidang skill di bidang masyarakat. Nah, ini unsur-unsur prinsip dan unsur-unsur implementasi dalam kurikulum. Kemudian ya selanjutnya ada model. Model
implementasi kurikulum. Kalau tadi di awal disampaikan ada model implementasi kurikulum itu, yang pertama ada model Rob Norris ya. Kalau Rob Norris itu eh, kualitas personal dan profesional gitu ya. Ini model Rob Norris. Kalau secara singkat saja ya, yang tadi yang apa namanya yang eh, eh, apa model-model yang di awal disampaikan, model Rob Norris. Kalau Rob Norris ini ya bagaimana kompetensi pribadi yang dimunculkan gitu. Ini kurikulumnya. Kemudian kalau yang kompetensi selain kompetensi pribadi juga kompetensi sosial kemasyarakatannya dituntut gitu ya. Kompetensi profesional juga dituntut di kurikulum Rob Norris. Nah, selanjutnya kalau di dalam kurikulum model Oregon itu bagaimana kemampuan mengajar itu dikelompokkan menjadi 5 bagian gitu ya. Nah, ini di dalam eh, tanggung jawab profesional gitu ya. Nah, dan model Stanford tadi secara singkat saja ya, yang disampaikan di awal. Kalau model Stanford itu dia ada kemampuan membagi kemampuan mengajar itu dalam 5 komponen. 3 dari 5 komponen tersebut itu dapat diobservasi di kelas. Nah, adanya komponen tujuan, komponen guru mengajar, dan komponen evaluasi. Nah, ini menurut model Stanford. Dan bila diperhatikan, komponen-komponen pada setiap model itu ada pula persamaannya. Hanya penempatan urutan komponennya saja yang berbeda dari model Rob Norris, kemudian Oregon, dan model Stanford. Nanti bisa dikaji lebih lanjut tentang model-model yang tadi. Nah, yang ingin disampaikan di pertemuan kali ini ada model-model implementasi kurikulum menurut Miller. Ini menurut Miller itu dan Seller gitu ya. Itu paling tidak ada 3 model implementasi kurikulum yang akomodatif. Nah, terhadap persoalan yang muncul di lapangan ini kita langsung bagaimana implementatif ya. Ada model-model implementasi kurikulum yang akomodatif terhadap persoalan yang muncul di lapangan. Pertama ada model Content Based Adoption Model, CBAM. Model ini dikembangkan oleh Hall dan Lux. Ini menekankan bagaimana identifikasi level yang bervariasi tentang perhatian guru terhadap inovasi dan bagaimana guru menggunakan inovasi di ruang kelas. Titik tekannya adalah bagaimana guru bisa adopsi inovasi-inovasi yang terjadi, bagaimana guru bisa eh, mengidentifikasi level-level yang bervariasi dari inovasi-inovasi yang terjadi dan bagaimana guru mampu menggunakan inovasi itu di ruang kelas. Ini model content based adoption model. Ya, bagaimana guru mampu mengadopsi ya, kemudian menjadikan berinovasi dari adopsi itu menjadi inovasi. Bagaimana inovasi-inovasi itu diterapkan di dalam kelas. Yang kedua ada the innovation profile model. Model ini dikembangkan oleh Leadwood. Ini memungkinkan guru dan pekerja kurikulum untuk mengembangkan satu profil tentang hambatan dalam melakukan perubahan sehingga guru dapat mengatasi hambatan tersebut. Nah, jadi dalam kurikulum ini bagaimana guru dituntut untuk bisa mengatasi ya melakukan perubahan dalam mengatasi hambatan yang muncul, gitu ya, mengembangkan satu profil. Yang ketiga ada Tori model. Tori itu trust, openness, realization, and independency. Model ini dikembangkan oleh Gibbs. Nah, ini model ini memusatkan pada perubahan pribadi dan sosial. Bagaimana model ini memberikan satu skala
untuk membantu guru ya mengidentifikasi sejauh mana sikap reseptif sekolah terhadap implementasi gagasan inovatif serta memberikan panduan bagaimana memfasilitasi perubahan. Nah, di antara ketiga model tadi, model inovasi profil ini tampak paling fleksibel untuk implementasi gagasan-gagasan inovatif dalam kurikulum. Oleh karenanya, model ini perlu dijelaskan lebih jauh bagaimana cara mengimplementasikannya. Ini di sini ada gambar, sudah ada gambar ya, ini gambar yang model yang kedua gitu ya. Model innovation profile gitu ya. Ini gambar model yang kedua, model dari innovation profile. Bagaimana ada 3 tahap. Pertama mendiagnosis, identifikasi tujuan. Di diagnosis itu identifikasi perbedaan, identifikasi kendalanya. Setelah itu aplikasi. Bagaimana merancang, kemudian melaksanakan prosedur, kemudian restrukturisasi dan nanti pengorganisasian. Sehingga nanti dievaluasinya berbentuk formatif dan sumatif. Nah, gambar ini mengilustrasikan bagaimana model innovation profile itu membagi proses implementasi menjadi 6 tugas. 6 tugas utama ini dibagi lagi menjadi 2 fase. Tugas 1 sampai 3 yang merupakan fase diagnostik. Nah, dan tugas 4 sampai 6 yang merupakan fase aplikasi. Nah, 2 bentuk evaluasi yang digunakan itu untuk mengukur apakah strategi yang digunakan itu berhasil atau tidak. Nah, di diagnosis untuk melengkapi 3 jenis kegiatan diagnostik, itu kajian yang mendalam terhadap program baru perlu dilakukan untuk membantu mengidentifikasi elemen-elemen penting. Nah, itu ya. Nah, program harus dijelaskan juga di dalam kaitannya dengan serangkaian kriteria. Pertama, bagaimana pemikiran yang menjadi dasar diterapkannya program baru itu? Hasil belajar yang diharapkan seperti apa? Bagaimana perilaku masukan? Isi pelajarannya apa? Bahan pembelajarannya apa? Strategi pembelajaran yang digunakan, pengalaman belajar, kemudian waktu, alat, dan produser penilaian. Yang kedua, dalam tahap aplikasi, ketika pengujian dan analisis awal telah dilakukan, langkah berikutnya ialah implementasi atau aplikasi. Pada fase ini dipusatkan pada bagaimana praktek di ruang kelas, gitu ya. Nah, tujuannya ialah untuk memfasilitasi perubahan-perubahan dalam praktek yang dianjurkan oleh program yang baru. Yang terakhir, evaluasi kegiatannya bisa evaluasi formatif yang dilakukan saat kegiatan belajar mengajar atau sumatif nanti di akhir semester, gitu ya. Nah, inilah model-model implementasi kurikulum, gitu ya. Setelah kita mengetahui model-modelnya, selanjutnya kali ini kita akan pelajari bersama permasalahan dalam implementasi kurikulum. Pertama, ada permasalahannya itu atau kendalanya itu tidak adanya keseragaman. Artinya, eh, oleh karena itu, untuk daerah dan situasi yang memerlukan keseragaman dan persatuan dan kesatuan nasional, maka kurikulum ini sulit diterapkan. Ya, tidak ada keseragaman. Ya, berbeda-beda. Ada. Nah, kemudian yang kedua, tidak adanya standar penilaian yang sama, sehingga sukar untuk memperbandingkan keadaan dan kemajuan suatu sekolah. Satu sekolah dengan satu sekolah yang lain. Ini masalahnya. Karena tadi dikembalikan lagi sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing, maka masalahnya ya tidak ada keseragaman gitu ya. Nah, disesuaikan dengan, juga tidak ada standar penilaian yang sama karena disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah. Yang ketiga, kendalanya adalah adanya kesulitan bila terjadi perpindahan siswa ke sekolah atau distrik lain yang apa namanya yang mungkin ada beberapa pelajaran yang disesuaikan dengan eh, daerah tertentu. Contoh di muatan lokal ada pelajaran bahasa Sunda. Orang Batak datang ke eh, Subang atau ke daerah Sunda, kemudian dipaksa untuk belajar bahasa Sunda yang apa namanya bahasa Sundanya eh,
bahasa Sunda yang apa, yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, tidak seperti yang digunakan setiap hari-hari, sehari-hari. Maka itu akan menjadi eh, kesulitan bila terjadi perpindahan siswa. Tuh. Kemudian yang keempat, kendalanya adalah sukar untuk melakukan pengelolaan dan penilaian secara nasional. Karena dalam implementasi kurikulum ini ya disesuaikan dengan kemampuan sekolah masing-masing. Kalau dulu ada ujian nasional dia, ujian nasional itu ya ada standar disamakan. Pokoknya standarnya disamakan. Tetapi itu juga ada efek buruknya kalau standarnya disamakan itu kan. Karena tidak setiap sekolah punya sarana dan prasarana yang memadai gitu ya. Nah, maka ujian nasional gitu ya akhirnya dihapuskan gitu. Sehingga kembali diberikan kebebasan untuk setiap sekolah mengimplementasikan kurikulum itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kelima kendalanya, belum semua sekolah atau distrik itu memiliki kesiapan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri. Ada yang ya ada beberapa sekolah yang belum siap untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri dan kemudian dia mengadopsi kurikulum dari sekolah lain di daerahnya yang sudah dilaksanakan. Nah, kendala tersebut itu dapat diatasi dengan lebih banyak melibatkan guru. Guru dilibatkan bukan dalam pelajaran dan penjabaran kurikulum induk ke dalam program tahunan atau catur bulan saja atau satuan pelajaran, tapi juga untuk menyusun kurikulum menyeluruh di sekolahnya. Jika sejak awal guru dilibatkan, karena guru yang tahu kondisi di lapangan, nah, maka mereka akan memahami benar dengan benar ya substansi kurikulum dan bagaimana cara implementasinya secara tepat gitu ya. Nah, itulah bagaimana implementasi kurikulum yang bisa kita pelajari. Terima kasih, mudah-mudahan belajar kita bersama ini bisa bermanfaat dan sedikit banyak bisa kita terapkan bagaimana kita mengetahui unsur-unsur dari implementasi kurikulum ini, permasalahannya apa saja dan bagaimana sikap kita sebagai guru dan tadi silahkan dieksplorasi lagi tentang model-model dari implementasi kurikulum. Nah, sehingga kita bisa secara komprehensif eh, dengan baik mengimplementasikan kurikulum yang ada. Bahkan saat ini di kurikulum Merdeka ini ya kita dituntut untuk bisa memahami kurikulum Merdeka, kemudian kita bisa mengimplementasikannya dalam kegiatan belajar mengajar kita di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Akhirul kalam. Kita tutup bersama dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.